Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Tiap tahun kalau kita berada pada bulan Agustus, ingatan kita, perasaan hati kita, suasana kita akan terbayang dengan negeri yang kita cintai ini. Apalagi tahun ini masuk yang ke-75 tahun setelah kita merdeka di tahun 1945. Kalau dihitung-hitung, ibarat umur seseorang, usia negeri kita bukan lagi usia yang muda, bukan lagi usia yang remaja, tapi sudah berusia yang cukup dewasa, 75 tahun. Dirgahayu negeri kita sejak merdeka pada hari ini. Ada 317 yang tidak bisa pisah dalam hidup kita. 317 yang harus kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Apa saja 317 itu? Pertama, yang tidak boleh pisah dari hidup kita adalah 17 rakaat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 4, 3, 4, 2, jumlahnya 17. Amal ibadah yang paling dahulu untuk dicek, dihitung, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di padang mahsyar adalah 17 rakaat ini. Oleh karena itu, prinsip hidup kita, kalau kita diberikan usia yang cukup panjang pada tahun ini, diberikan kita banyak keberkahan, usahakanlah untuk maksimal tetap menjaga 17 rakaat. Surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabarmu dan solatmu. Minta tolong kamu kepada Tuhanmu dengan sabarmu dan solatmu. Jadi kalau ingin minta tolong, sabarlah dalam solat kita. Sabarlah menuju tempat solat kita. Sabarlah dengan waktu-waktu solat kita yang telah ditetapkan. Wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Kamu tahu tidak? Kamu sadar tidak? Kamu paham tidak? Solat itu sangat sulit, sangat berat, sangat susah, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Jadi walaupun nampaknya hanya sekedar 17 rakaat, tapi sudah ditunjukkan dalam Al-Quran
Solat itu rupanya adalah hal yang sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Makanya ada orang yang merasa solatnya karena terpaksa. Ada orang merasa solatnya hanya karena malu dengan atasannya, segan kepada mertuanya, malu kepada tetangganya. Padahal penghitungan pertanggungjawaban solat bukan pada manusia, tapi kepada yang menciptakan manusia. Solat itu sangat sulit, sangat berat, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Siapa orang yang termasuk orang yang khusyuk itu? Ayat 46. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang termasuk orang yang khusyuk itu adalah orang yang tahu, orang yang sadar, orang yang percaya kalau dia akan menghadap kepada Tuhannya, dan hanya kepada Tuhannya lah dia akan kembali. Makanya kalau kita punya prinsip innalillah wa inna ilaihi raji'un, solat itu sebenarnya tidak akan jadi beban. Kita datang dari Allah, akan kembali menghadap Allah. Karena itu maknanya solatlah sebelum disolatkan. Lahirmu diazankan, waktumu hanya menunggu disolatkan. Rata-rata kita semua waktu lahir kita sudah diazankan oleh orang tua kita. Kita bukan disambut dengan tari gelombang, lalu ada syair aduh buyung, selamat tinggal Teluk Bayur, tidak. Ginjang semana ginjang, tidak. Tapi disambut dengan suara azan. Waktunya kapan? Menunggu sampai engkau disolatkan. Makanya sering saya ungkapkan, ke masjid itu pilihannya cuma dua. Bapak Ibu mau datang sendiri atau mau diantarkan? Kalau mau diantarkan, hati-hatilah memilahnya. Kalau mau datang sendiri, datanglah waktu hidup, datanglah waktu sehat, datanglah waktu kuat. Tapi kalau ingin diantarkan, tunggulah meninggal dulu, nanti diantarkan juga itu. Sab di masjid itu pilihannya cuma dua saja itu. Mau di belakang imam atau di depan imam. Kalau di belakang imam, datanglah waktu sedang sehat, sedang kuat, sedang hidup. Kalau ingin di depan imam, datanglah setelah meninggal. 17 rakaat. Ibadah yang paling dahulu untuk dihitung, dicek, dipertanggungjawabkan di padang mahsyar adalah 17 rakaat. Kalau bagus solatmu kata Rasul, seluruhnya bagus. Tapi kalau solatmu rusak, berantakan, centang perenang, ibadah yang lain pun akan rusak dan centang perenang. Karena itu puncak dari solat kita adalah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Solat yang didirikan dengan benar sanggup membuat kamu terjauh dari perilaku keji dan perilaku mungkar, akan membuat kamu terjauh dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Karena itu jangan sampai setelah solat mencuri pula, jangan sampai setelah solat korupsi pula, setelah solat bergunjing pula, setelah solat bercari-cari pula. Kita lahirmu diazankan, waktumu hanya menunggu disolatkan. 17 yang kedua yang tidak bisa pisah dari kita adalah 17 Ramadan, nuzul Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa sifaun wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran ini untukmu untuk menjadi rahmat, menjadi obat penyembuh,
bagi orang-orang yang beriman. Quran diturunkan untuk menjadi rahmat, menjadi obat penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Karena itu biasakanlah untuk membagi waktu, membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Petunjuk kita dari dunia sampai ke akhirat seluruhnya dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Kitab suci yang jangankan satu ayat, satu huruf pun tidak ada yang berubah setelah diturunkan, Allah jamin itu adalah Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran, kamilah yang menjaga, kamilah yang memeliharanya. Maka kalau Qurannya saja Allah jaga, apalagi orang yang membacanya, apalagi orang yang mengamalkannya. Yang ketiga terakhir, 17 ketiga, ini yang bertemu dengan kita di bulan ini, 17 Agustus, hari kemerdekaan bangsa kita. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Tugas kita adalah untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan. Dulu orang-orang tua kita bersimbah darah, meregang nyawa, mempertaruhkan hidupnya untuk menegakkan bendera merah putih, menegakkan negara yang kita cintai ini. Tugas kita lah untuk mengisi kemerdekaan. Mudah-mudahan dengan 317 ini, 17 rakaat, 17 Ramadan dan 17 Agustus, kita punya masa depan yang lebih baik yang Allah janjikan kepada kita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.